Setelah aksi barbaran Cina yang mengerahkan pasukan kapal nelayannya bersama kapal-kapal Coast Guard Tiongkok yang mengawal para nelayan Cina yang sedang melakukan illegal fishing, membuat konflik di wilayah Laut Cina Selatan antara Vietnam dan Cina belum juga usai hingga saat ini. Apalagi setelah Vietnam mendapat tekanan berlebihan dari Cina dengan harus membayar kompensasi sebesar 1 miliar US dolar Amerika Serikat yang setara 14,6 triliun terhadap dua perusahaan minyak internasional karena membatalkan kontrak mereka di perairan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi barbaran Cina untuk menguasai wilayah laut maritim beberapa negara di kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah konflik yang tidak berkesudahan antara Cina sebagai negara dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia ini, memanfaatkan para pasukannya untuk mengintimidasi negara-negara di Asia Tenggara. Akibat klaim sepihak Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan, hubungan antara Cina dan beberapa negara anggota ASEAN semakin memburuk, terutama terhadap Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang tidak terima atas klaim sepihak Cina di kawasan Laut Maritim Asia Tenggara. Namun, tentunya Indonesia tidak terlepas dari aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah Laut Natuna Utara atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang selalu menjadi incaran negara komunis Cina tersebut. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau menyatakan jika ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Tantangan tersebut tersebar dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD usai menggelar rapat dengan jajaran TNI dan Polri yang tengah bertugas di wilayah Papua pada Rabu 22 Juli kemarin. Mahfud MD menyebut tantangan pertama di wilayah barat adalah investasi pihak asing di wilayah perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Apalagi Cina selalu mengklaim bahwa perairan tersebut masuk wilayahnya berdasarkan pada sejarah nenek moyang mereka dan bukan pada hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang berlaku saat ini. Namun, selain di Natuna Utara, Mahfud MD juga menyebut jika gangguan terjadi di wilayah timur, yaitu tepatnya di Papua saat ini. Menurut beliau, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua masih saja terus mengganggu keamanan bumi Cendrawasih hingga saat ini. Selain itu, Mahfud MD juga lantas mengingatkan kepada jajaran TNI dan Polri yang sedang bertugas di Papua saat ini agar tidak mudah terprovokasi dan tidak melakukan tindakan yang justru akan menimbulkan tudingan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi oleh pihak lain, kata beliau pada pertemuan tersebut. Sementara untuk Indonesia wilayah tengah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa ancaman yang muncul adalah gerakan-gerakan radikal. Namun, Mahfud MD tak menyebutkan secara gamblang gerakan radikal yang dimaksud tersebut.